Menantu. Aku benar-benar tak sengaja. Nenek tua, siapa suruh cuci bajuku? Kau rusakkan bajuku. Kau tahu? Menantu. Aku lihat baju ini, ditumpukan baju kotor, lalu ku cuci. Tapi tak berani pakai mesin cuci. Aku cuci pakai tangan. Tak mungkin rusak. Lihat baik-baik. Ini wool murni. Harus dry clean? Dry clean. Kau mengerti? Nenek tua. Tahun baru mau datang kau masih bikin ribut. Kau sengaja, ya? Anakku. Aduh, tolong ibu. Istrimu, dia hampir bunuh ibu. Ibu sudah hidup puluhan tahun. Kenapa tak kapok? Dihajar pun wajar saja. Anakku, aku ibumu. Kenapa kau perlakukan ibu begini? Aku telepon Nia. Wah! Berani-beraninya mengadu ke Nia. Lihat hari ini aku hukum kau. Nia telepon. Berhenti dulu. Nia. Halo, Nia. Wah, aku rindu banget. Gimana kabarmu akhir-akhir ini? Kakak, aku baru kirim biaya nafkah orang tua 113 juta rupiah untukmu. Sebentar lagi tahun baru. Gimana kondisi ibu? Aku pengen banget pulang jenguk ibu. Enggak usah. Ibu sehat-sehat aja. Kamu di luar sana kerja dengan tenang aja. Di rumah, ada aku sama kakak ipar perempuanmu yang jaga. Yang penting, kirim uang tepat waktu tiap bulan. Lainnya jangan khawatir. Nia. Suara apa tadi? Apa itu suara ibu? Enggak, salah dengar. Tidak, kalau gitu, kasih teleponnya ke ibu. Aku mau ngobrol sama dia. Ini... Cepat suruh perempuan tua itu diam. Kalau sampai ketahuan. Maka tiap bulan 112 juta rupiah. Masih mau nggak? Nia. Kamu gini bisa bikin dia mati. Kakak, sebenarnya apa yang terjadi? Di mana ibu? Enggak apa-apa. Ibu lagi tidur. Barusan itu tetangga lagi menyembelih babi. Nanti kalau ibu udah bangun, aku suruh ditelepon balik. Halo. Jangan-jangan ibu kenapa-napa ya? Gimana nanti urusan perusahaan melantai di bursa selesai? Aku harus pulang. Kamu sakit? Ibu kita ini mesin pencetak uang. Kalau sampai terjadi apa-apa padanya, uang dia nafkah 113 juta rupiah tiap bulan. Masih mau enggak? Aku tadi panik. Terlalu keras. Nenek ini, jangan-jangan beneran mati? Dia ngapain? Bawa ke rumah sakit. Ya. Dokter, ibu saya gimana? Kenapa pasien baru dibawa sekarang? Pasien sudah tua, kehilangan banyak darah, sangat berbahaya, perlu transfusi darah. Bayar dulu. Kok sebanyak ini? Ini harga standar rumah sakit, normal. Jangan tunda, pasien sudah tua, perlu transfusi darah. Tidak bisa ditunda lama. Cepat bayar. Kami nggak bayar. Uang segini, butuh berbulan-bulan buat dihasilkan. Sudahlah, ini ibuku. Kita nggak bisa biarin dia mati. Dokter, tolong siapkan transfusi darah sekarang. Aku bayar dulu. Aku bilang nggak bayar ya nggak bayar. Gampang apa cari uang? Nggak usah transfusi, kami langsung pulang. Pikir baik-baik, pasien sudah tua. Kalau nggak ditransfusi, nyawanya bisa terancam. Sayang, nyawa terancam loh. Ini, gimana kalau ibuku beneran meninggal? Nggak apa-apa. Cuma nabrak aja. Keluar darah sedikit. Nanti lupanya sembuh, darahnya berhenti sendiri. Dokter cuma nakutin kamu, biar kamu bayar lebih. Pasien sudah tua, kehilangan banyak darah, nyawanya memang terancam. Sayang, bagaimana kalau kita bayar saja? Telepon Nia, minta dia kirim uang lebih. Jangan kasih tahu Nia Santoso. Kalau dia tahu, dia pasti nyalahin kita nggak jaga ibu. Nanti dia bawa ibu pergi. Siapa yang kirim uang buat kita? Betul juga ya. Cepat bawa nenek tua itu pergi. Tunggu. Kalian boleh pergi? Kita tanda dulu surat memberitahuan keluar dari rumah sakit ini. Kalau ada apa-apa dengan pasien nanti, rumah sakit kami nggak tanggung jawab.
Cepat tanda tangan. Surya, ibu kayaknya demam. Bawa aku ke dokter. Aduh, kemarin kan kau baru pulang dari rumah sakit, kok banyak tingkah sih? Ke rumah sakit kan bayar. Kalau demam minum obat, tidur saja besok sembuh. Dramatis amat. Kau berani bilang begitu? Kalau bukan kau pukuli dia, mana sampai begini? Gimana nih? Iya, telepon Nia Santoso. Gimana? Hati-hati bicaramu. Halo? Nia Santoso. Kakak laki-laki, kenapa kakak nggak angkat teleponku? Aku tadi di rumah sakit, nggak dengar telepon. Apa? Rumah sakit? Kenapa sebenarnya? Kenapa ke rumah sakit? Ibu demam, tapi sudah minum obat. Kenapa ibu bisa demam? Buka panggilan video, aku lihat ibu. Apa? Jangan. Apa? Jangan. Halo Nia Santoso, ibu sudah tidur, nggak bisa video. Kakak ipar perempuan. Ibu parah ya? Nggak apa, kena angin. Sudah diperiksa dokter. Rumah sakit sekarang berhati busuk, datang sekali bayar banyak. Butuh uang? Apa? Aku bisa kirim sekarang. Tenang saja. Aku pasti jaga ibu baik-baik. Nia Santoso, Kak, tadi aku kayaknya dengar suara ibu. Dia sudah bangun? Tidak, ibu cuma ngomong dalam tidur. Orang tua memang begitu. Oh, sebentar lagi, aku telepon video ya. Oke, maaf merepotkan kak. Baik. Nenek tua ini masih ada gunanya juga ya. Lihatlah, dapat 45 juta rupiah lagi. Kalau menurutku, keluarga kita punya 2 mesin uang. Sudahlah, cepat pulang sana. Besok ulang tahun Dava. Aku sudah undang seluruh warga desa untuk merayakan. Banyak yang harus kau lakukan. Baiklah. Kamu jaga dia di sini. Ibu sendirian di rumah. Aku benar-benar khawatir. Mereka berdua setiap hari harus bekerja. Dan juga mengurus Dava. Pasti tak ada waktu merawat ibu. Bagus sekali. Perusahaan melantai di bursa disetujui. Aku akhirnya punya waktu untuk pulang menjenguk ibu. Besok aku akan jemput ibu. Jangan kira karena sakit begini, lalu tak perlu bekerja. Besok pagi bangun dan bantu aku. Jangan sampai ganggu jamuan ulang tahunan aku. Nia, kapan kamu pulang? Keren banget. Ibu, aku diterima di universitas. Nanti kalau sudah dapat uang, pasti akan buat ibu hidup enak. Ibu, aku tak punya keahlian, tapi aku bisa kerja kasar. Aku juga bisa buat ibu hidup enak. Baguslah kalian berdua. Sama-sama berbakti. Ibu, aku sibuk sekali di kantor. Begitu urusanku selesai, aku akan kembali menjemput ibu. Nanti, akan kubelikan ibu banyak sekali baju. Ibu juga harus hati-hati, ya. Ibu, aku pergi dulu. Nia, hati-hati di jalan. Begitu urusanku selesai, aku akan kembali menjemput ibu. Nanti, akan kubelikan ibu banyak sekali baju. Ibu selalu sakit pinggang. Semoga alat pijat ini bisa membuatnya nyaman. Halo Bibi Wijaya. Hari ini ulang tahun anakku. Ayo ajak semua orang datang ke rumahku ramai-ramai. Aku tunggu di rumah, ya? Baik. Ibu, nenek tua ini tidur sampai sekarang belum bangun? Cepat bangun, nenek tua. Hari ini ulang tahun cucumu. Cepat bangun dan bantu aku kerja. Tidak
Tidak dengar aku bicara? Tamu sebentar lagi datang. Tidak bernapas. Surya Santoso, cepat ke sini. Ada masalah besar. Ibu, kenapa ibu pergi? Ini salahmu. Ibu baik hati mau mencuci bajumu. Kau malah memukuli dan memarahinya. Mau ke rumah sakit berobat, kau juga tidak mau bayar. Sampai jadi begini. Semua salahmu. Bagaimana bisa ini salahku? Pilek dan demam, minum obat saja sudah sembuh. Kenapa orang lain baik-baik saja? Hanya dia yang bermasalah? Itu nasibnya buruk. Tidak boleh. Aku harus kasih kabar duka ke Nia Santoso. Kabar duka apa? Kabar duka. Dia hidup beberapa puluh juta rupiah sebelum ini. Kamu nggak mau lagi? Aku... Iya, benar. Kalau Nia tahu ibu sudah meninggal, uang nafkah bulanan kita langsung hilang. Tapi hal kayak gini, mana mungkin bisa ditutup-tutupi? Nggak bisa nutupin pun harus nutupin. Nutupin selama mungkin. Sekolah Dava mahal banget. Belum lagi makan minum dan kebutuhan bulanan. Penghasilanmu yang recehan saja itu, mana cukup? Bu, Hana Hartono, Surya Santoso, warga desa sudah pada datang. Cepat! Bawa jenazah nenek tua itu ke gunung. Cari lubang sembarangan, kubur. tapi kita nggak pakai peti mati sama sekali. Jangan sampai orang-orang tahu. Kalau semua orang tahu, Nia Santoso di sana pasti ketahuan. Ibu biasanya sayang banget sama Dava. Kalau dia masih hidup, pasti setuju kita lakukan ini. Baik, lakukan seperti katamu. Bagus sekali. Akhirnya aku bisa pulang hari ini. Aku nggak telepon ibu dulu. Nanti sampai rumah, kasih kejutan. Ayo, ke rumah ibuku. Hana Hartono, Surya Santoso, semua orang sudah datang. Sial. Nggak sempat. Gimana ini? Tutupin dulu. Aku yang terima mereka. Kamu cari kesempatan bawa ibu keluar. Oke. Datang, ayo. Hana Hartono, hari ini ulang tahun Dava. Kalian berdua ngapain? Kami. Hari ini ulang tahun Dava. Kalian berdua ngapain? Kami. Aduh. Bibi Wijaya, silakan. Ayo. Mari semuanya. Silakan duduk. Wah. Hari ini Dava ulang tahun. Suasananya sungguh meriah. Tentu. Dava kan satu-satunya penerus keluarga Santoso. Berapapun biayanya kami rela. Mama, Sayang. Hari ini senang? senang. Hana, hari ini Dava ulang tahun. Kok Nia tidak kelihatan? Nia sibuk kerja. Sibuk pun harus pulang. Urusan pekerjaan bisa ditangani kapan saja. Lagi pula, di rumah masih ada ibunya. Tidak berbakti itu tidak boleh. Aku harus telepon dia, mengingatkannya. Pinggang ibu belum tentu sudah membaik. Semoga alat pijat yang kubeli bisa membuatnya nyaman. Bibi Wijaya. Aku harus telepon dia, mengingatkannya. Bibi Wijaya. Nia sibuk kerja. Di rumah tidak ada urusan besar. Lebih baik jangan ganggu dia. Halo? Kok Bibi Wijaya diam? Jangan-jangan ada apa-apa di rumah? Ah, tidak apa. Lagi pula aku sudah sampai. Ibu pasti senang lihat aku pulang. Meski Nia tak pulang, ku telepon dia, ngobrol sedikit. Lagi kenapa? Iya, Nia dibesarkan Bibi Wijaya. Bak keluarga sendiri. Nia telepon. Dia dinas. Kita jangan ganggu kerjanya. Baiklah. Siti mana? Surya, ibumu mana? Dava ulang tahun, neneknya harus muncul dong. Ibuku, tidur. Belum bangun. Sudah jam berapa? Belum bangun? Kubangunkan dia. Bibi. Ibu untuk siapkan masakan sampai lelah. Biarkan. Dia tidur saja. Kakak ipar, aku pulang. Kakak ipar, aku pulang. Kok dia pulang? Silakan makan minum. Kakak ipar, aku pulang. Nia.
Aneh ya, bukannya Nia dinas? Nia, kok pulang lagi? Urusanku sudah selesai. Jadi aku pulang. Rumah ini ada pesta apa? Rame sekali. Hari ini ulang tahun Dava. Aku mengundang warga desa untuk makan di rumah. Oh iya. Aduh, pelupa aku. Sibuk sampai pusing. Aku lupa. Hari penting seperti ini. Nia, bukannya kamu bilang ada urusan kantor jadi tak bisa datang? Oh, urusan kantorku sudah selesai. Aku pulang lebih awal buat kasih kejutan. Ternyata begitu. Kak, kenapa kamu gemetaran? Belum mulai main. Sudah mabuk? Hari ini ulang tahun Dava. Kakakmu senang sekali. Jadi minum beberapa gelas. Ya, memang patut disyukuri. Kakak ipar. Selama bertahun-tahun ini, aku tak di rumah. Terima kasih sudah merawat ibu. Kalian sudah bersusah payah. Nia, kakak minta maaf padamu. Kak, kamu ngomong apa? Kenapa tiba-tiba nangis? Minum beberapa gelas, langsung mabuk ya. Nia, pesta ulang tahun Dava hari ini. Pakai uang hidup yang kamu kirim untuk ibu. Kakakmu malu. Ini kan keluarga, ngapain dibeda-bedakan? Lagi pula Dava itu keponakanku sendiri. Wajar kalau aku mengeluarkan uang untuknya. Dava, Bibi lupa hari ini adalah ulang tahunmu. Begini saja. Bibi ada uang. Kamu mau beli apa? Pakai uang ini. Ini apa? Aku mau yang ini. Ini palu pijat untuk ibu. Nenek punggungnya sakit untuk pijat pinggangnya. Aku mau ini. Tidak boleh. Ini tak bisa kau ambil. Nia Santoso, kenapa rebut barang anak kecil? Kakak ipar perempuan, bukan soal rebutan. Anak tak bisa minta apa saja, lalu diberi. Ini kan khusus ku beli untuk ibu. Aku tak peduli. Ibuku bilang, semua di rumah ini milikku. Nenek tua itu. Dava Santoso, apa katamu? Siapa kau panggil nenek tua? Nia Santoso. Jangan dengar omong kosong Dava. Kan masih anak-anak. Di desa dengar omongan sembarangan, lalu ikut-ikutan. Jangan kau samakan dirimu dengannya. Dava Santoso, itu nenekmu. Jangan bicara begitu lagi. Tidak sopan. Mengerti? Dengar tidak? Harus sopan nanti. Oh ya, ibu mana? Kenapa tak kelihatan dia? Ibumu belum bangun? Aku masuk lihat. Ibu kemarin sangat lelah. Biarkan dia tidur. Nanti dia bangun sendiri. Tak apa, aku masuk lihat saja. Takkan ganggu istirahatnya. Jangan buru-buru. Makan dulu. Siapa tahu habis makan, ibu sudah bangun. Kakak ipar perempuan, saya cuma mau lihat ibu sebentar. Kenapa kamu selalu menghalangi saya? Apakah kamu ada hal yang disembunyikan dariku? Nia, apa yang bisa kami sembunyikan darimu? Hanya takut membangunkan ibu. Tak apa, saya masuk lihat sebentar. Tidak mengganggu kok. Aduh! Istri, kamu kenapa? Kakak ipar, kamu kenapa ini? Aduh! Istri, kamu kenapa? Kakak ipar, ada apa ini? Begini, ibu kemarin demam. Kebetulan ulang tahun Dava. Kakak iparmu sibuk semalaman tak tidur. Mungkin kecapekan. Bantu dia masuk ke rumah. Saya ambilkan air hangat. Oke. Kakak ipar, bagaimana? Sudah membaik? Tak apa. Saya hanya kecapekan. Istirahat sebentar saja. Nia, kakak iparmu sangat lelah. Ibumu sudah tua. Merawatnya memang merepotkan. Lagi pula, masih banyak pekerjaan di rumah. Dava, masih kecil belum mengerti. Sangat melelahkan kakak iparmu. Saya tahu. Saya pulang kali ini, utamanya ingin membawa ibu ke kota. Juga membawa kakak dan kakak ipar ke kota. Cari pekerjaan di kota? Tidak, kami tak mau pergi. Kami sudah terbiasa hidup di desa. Ke kota mana-mana nggak nyaman. Hana Hartono, lihat, Nia Santoso. Pulang sekali nggak gampang. Kalian ikut dia saja. Jangan sampai enak tak tahu rasa. Mau kemana? Sudah kubilang nggak mau, ya nggak mau. Baiklah. Aku juga nggak maksa. Kalau mau kapan-kapan, kabar-kabari aku. Aku yang jemput. Kali ini, aku bawa ibu ke tempatku dulu. Ibu.
Jangan. Ibu nggak akan mau pergi. Ibu betah di desa. Nia Santoso, urus saja pekerjaanmu. Jangan pusingkan kami. Masa bisa begitu? Selama ini, aku selalu merepotkan kalian urus ibu. Sekarang aku ada waktu luang. Biarkan aku berbakti juga. Kalau begitu, kakak ipar perempuan, kamu istirahat dulu. Aku lihat ibu dulu. Katanya ibu lagi tidur di kamar, kok nggak ada orang? Aku juga nggak tahu. Ibu sekarang sudah tua. Suka jalan-jalan keluar. Masa begitu? Ibu masih demam. Jangan, aku harus mencari ibu. Tenang saja. Ibu cuma jalan-jalan. Kalau lapar nanti pulang sendiri. Kamu seharian di perjalanan. Pasti capek. Ayo kita makan dulu. Tidak, aku tak tenang kalau belum ketemu ibu. Begini saja, Kak. Kamu dan kakak di rumah dulu. Temanin tamu-tamu makan. Aku cari ibu dulu di desa. Silakan makan minum sepuasnya. Kau bawa apa itu? Mau buang sampah? Kakak, mau kemana? Kakak, mau kemana? Mau buang sampah? Sampah apa? Kok dibungkus selimut? Cuma sampah rumah tangga? Dibungkus selimut biar praktis. Kelihatannya berat. Bagaimana kalau aku bantu? Tidak usah. Kamu ini kan perempuan, ngapain urusin ini? Makanlah sama kakak iparmu. Tunggu. Ada apa? Di dalam selimut ini, Kok ada selimut ibu? Selimut ini dibuat berdua sama ibu. Aku pasti tidak salah lihat. ini Kak, kenapa dibuang seperti sampah? Selimut ini sudah tua. Ibu sudah bertahun-tahun tidak pakai. Kamu beberapa tahun tidak pulang. Jadi tidak tahu saja. Sudah bertahun-tahun. Memang sudah usang. Salah, ibu. Ibu salah. Kemarin aku masih lihat nenek pakai selimut ini. Apa? Kenapa kalian mau buang sekarang? Karena nenek tua itu sudah meninggal. Kamu bilang nenek meninggal. Tidak. Dia bohong. Dava Santoso, hari ini ulang tahunmu. Jangan bicara hal-hal sial seperti ini. Aku tidak ngomong sembarangan. Dia memang sudah mati. kamu anak kecil. Kamu, apa katamu? Kenapa kau tendang anak? Kalau Dava sampai terluka, kita belum selesai. Kakak ipar. Benarkah yang Dava katakan? Ibu sudah hilang beberapa hari. Mungkin dia dalam bahaya. Ah, tidak. Dava kan anak kecil. Dia tak paham hidup mati. Jangan ngawur. Jangan dipikir. Nia Santoso. Ada apa, Ibu? Masa mungkin aku tidak bilang pada Ibu? Tapi, Nia Santoso, lupakan saja. Surya Santoso, tidak akan mengada-ada soal ini. Ibu pasti baik-baik saja. Tapi, Dava ya, aku harus mendidikmu baik-baik. Ini nenek kandungmu sendiri. Bagaimana bisa kau bicara begitu? Yang kukatakan semuanya benar. Dia ada di dalam tikar ini. kakak, buka tikarnya biar aku lihat. Nia. Jangan percaya omongan anak kecil. Isinya sampah. Memang sampah? Buka saja, pasti tahu. Aduh. Ngapain lihat-lihat? Semua orang ada di sini. Sudah, Kak. Nanti baunya ganggu orang lain. Tapi, Nia, jangan terlalu buru-buru. Mungkin Dava cuma ngomong sembarangan. Aku baru lihat ibumu di desa 2 hari lalu. Lihat ibumu. Dia pasti baik-baik saja. Tenang saja. Iya, Nia. Kalau ibumu benar-benar ada masalah, Surya kan kakak laki-lakimu sendiri. Masa dia tidak kasih tahu? iya juga. Kenapa masih diam? Cepat buang sampahnya. Kak, aku bantu ya. Nggak usah. Sampah kan kotor. Nggak apa-apa, aku besar di desa. Hal kecil begini biasa saja. Kak, sampah ini mau dibuang kemana? Ke tempat pembuangan sampah? Jangan. Dibuang di sana nanti ketahuan orang. Ketahuan orang? Ketahuan orang, sebenarnya isinya apa? Cuma sampah rumah tangga biasa. Sampah rumah tangga? Kok berat sekali? Dan lagi, kamu takut ketahuan orang? Nia, tadi, kakak lagi melamun. Ya? Aku cek dulu. Hei Nia, ini cuma sampah rumah tangga. Kita cepat buang. Nanti ibu pulang. Oh iya, ibu mau pulang. Ayo cepat pergi. Ayo. Nia,
Bau sekali. Kita pulang saja. Tidak apa-apa, nanti aku minta sumbangan warga desa untuk perbaiki. Mereka pasti berterima kasih. Kita pulang. Sayang, bagaimana kalau kita mengaku? Mengaku? Kalau mengaku, kita berdua selesai. Kamu tak bisa lagi minta uang dari adikmu. Lalu bagaimana? Si tua itu di sana pasti ketahuan orang. Aku akan alihkan perhatian adikmu. Kamu cari kesempatan buang jenazahnya. Bilang saja dia demensia pikun lalu hilang. Nanti, tak ada hubungannya dengan kita. Nanti, tak ada hubungannya dengan kita. Baik. Kak ipar perempuan, apa yang terjadi? Jangan-jangan dia dengar? Sudah jam berapa ini? Kenapa ibu belum pulang? Jangan-jangan ada apa-apa? Aku dan kakak laki-lakimu juga heran. Begini saja, kita cari di luar. Baik, sekarang juga. Sudahlah. Kamu sudah lama tidak pulang, tidak begitu kenal desa ini. Malam-malam jangan sampai tersesat, biarkan kakak laki-lakimu saja yang pergi. Betul. Aku saja yang pergi. Ibu pergi jalan-jalan kemana? Aku lebih tahu tempatnya. Baik. Kalau begitu aku bersihkan dulu kamar ibu. Ya, baik. Ibu, anak laki-laki ini tidak berbakti. Kehidupan berikutnya baru bisa membalas budi ibu dengan baik. Tapi soal ini, pasti tak boleh sampai Nia Santoso tahu. Ibu, demi cucu, dan benci aku. Surya Santoso? Kamu ngapain di sini? Juno Lismana? Kamu mau apa? Buang sampah. Tempat pembuangan sampah ya buang sampah. Aku kasih tahu, isi tas ini bagus loh. Kalau mau, boleh kuberikan semua. Aku tidak mau. Buang saja. Surya Santoso. Kamu gemetaran apa? Ah? Tidak apa-apa. Sudah selesai buang, selesai pulang saja. Dengar ya, hari ini aku dapat lebih dari 1 juta rupiah. Ayo, aku traktir minum. Aku tidak mau. Aku masih ada urusan. Minum sendirian tidak asik. Kalau kamu tidak mau, aku tunggu di sini. Lihat-lihat kamu ngapain, mengobrak di tempat sampah ini. Barusan aku dengar, kamu teriak soal benci dan dendam. Jangan-jangan kamu melakukan hal buruk? Bagaimana mungkin? Bukannya kau mau minum? Ayo, ku temani. Ayo, Di lemari ibu, kok cuma segini baju-bajunya? Jangan-jangan uang yang kukirim ke kakak ipar perempuan tak pernah dibelikan apa-apa untuk ibu? Ibu ini hidup seperti apa di rumah? Ini kan gelang emas. Yang dulu kubelikan untuk ibu, kok sebelahnya hilang? Jangan-jangan, pantas saja kakak ipar perempuan teleponku dulu. Ada suara ibu juga. Ternyata selama ini hidupnya seperti ini. Tidak bisa. Aku harus tanya dia sampai jelas. Ada apa ini? Terburu-buru sekali. Kakak ipar perempuan, gelang emas sebelah ibu, apakah diambil olehmu? Nia Santoso, kenapa kau tuduh aku begitu? Barang-barang ibu, aku tak pernah sentuh. Mungkin ibu sendiri pakai satu, lalu sembunyikan satu. Kau tak bisa hanya karena temukan satu gelang. Lalu tuduh aku. Aku tuduh kau? Lalu di kamar ibu, kau cuma 3 baju? Uang yang kuberi kau habiskan di mana? Ini, Kenapa? Jadi tak bisa bicara? Bertahun-tahun aku tak di rumah. Setiap kau telepon, selalu bilang beli banyak barang bagus untuk ibu. Kapan aku kurang beri uang? Lalu, barang bagus itu di mana? Semua masuk ke perut keluarga bertiga kalian kan? Nia Santoso, kau bicara begitu ke aku. Kau tahu kau tak di rumah tahun-tahun ini. Kau anak perempuan, tak merawat. Kau tinggalkan ibu di rumah. Aku tiap hari kerja keras. Harus merawat dia lagi. Harus mengasuh Dafa lagi. Hilang satu gelang. Lagi-lagi menuduhku. Kalaupun aku ambil, kenapa? Aku tak boleh ambil upah? Kalaupun aku ambil, kenapa? Aku tak boleh ambil upah? Satu hal. Ya, aku tak berbakti pada ibuku. Tapi kau juga menantu perempuannya. Kau menikah ke keluarga kami. Kau wajib tunaikan kewajiban rawat ibu. Ini harus kau lakukan. Aku ingin ibu lebih nyaman. Makanya tiap bulan ku kirim 45 juta rupiah. Meski tak kaya raya, tapi ibu takkan lapar atau kedinginan. 45 juta hebat? Kau pikir kasih uang, lalu beres? Uang ini bisa bawa ibu ke rumah sakit? Atau masakin ibu? Semua harus kulakukan. Ambil uangmu kenapa? Itu hakku.
Kau tak masuk akal. Uangku untuk biaya hidup ibu. Setengahnya kau pakai untuk ibu, takkan cuma 3 baju? Sudah tua? Buat apa banyak baju? Kau tak urus rumah, tak tahu harga kebutuhan. Aku urus Dava tiap hari, sekolahnya dan lain-lain. Nggak butuh uang, kakak lakimu orang tak berguna. Cuma dapat recehan saja tiap bulan. Tak cukup makan sekeluarga. Pakai biaya hidup itu wajar. Baik. Aku tak mau bertengkar. Bagaimanapun, hari ini ibuku bawa. Keluargamu, bukan urusanku. Si nenek tua tak bisa kau bawa. Entah Surya Santoso. Sudah urus jenazahnya belum? Sudah larut malam begini? Kenapa ibu dan kakak laki-laki belum pulang? Tidak bisa, aku harus telepon tanya. Ayo, Surya! Ayo, bersulang. Kenapa ini? Kenapa kakak laki-laki tak angkat telepon? Tidak, aku sungguh khawatir. Aku harus pergi cari. Kamu tunggu di rumah. Jangan keluar sembarangan. Baik. Tunggu aku. Kalau tak cari, hatiku juga tak tenang. Ibu? Ibu, di mana, Bu? Ibu? Hai, Nia. Sudah larut begini. Kalian ngapain? Ibuku keluar seharian. Sampai sekarang belum pulang. Aku khawatir terjadi apa-apa. Kalau gitu, kami bantu cari. Kita cari terpisah. Baik, maaf merepotkan. Tak apa. Sesama warga desa. Ibu? Ibu, di mana? Aduh, aku tak kuat. Mabuknya parah. Aduh, aku istirahat dulu. Juno Lesmana. Juno Lesmana. Juno Lesmana. Kamu baik-baik saja? Ibu, Di tempat kami tak ketemu. Di tempat kalian ketemu? Tak ketemu. Di sini juga tidak ada. Sudah larut begini. Ibuku sedang demam. Mau pergi kemana? Nia, jangan panik dulu. Kita cari lagi. Ibumu pasti ketemu. Di desa ini, tempat mana lagi yang belum dicari? Sebagian besar sudah dicari. Kalau mau cari lagi, cuma bisa dari tempat sampah di ujung desa ke sekitarnya. Tempat sampah. Ayo kita cari. Baik. Ayo. sudah lama berlalu. Jenazahnya pasti sudah lama dibuang. Kak. Apa ini? Sampah semua. Nia, kenapa kalian ke sini? Bukannya ibumu belum pulang-pulang? Nia sangat khawatir. Kami semua keluar mencari. Kak, kenapa teleponku tak kau angkat? Ponselku mode senyap? Tak ku dengar. Kak, kau sudah temukan ibu atau belum? Belum. Aku juga baru sampai. Ibu masih demam. Malam begini, kemana dia bisa pergi? Dia kan orang tua, bukan anak kecil. Tak mungkin ada yang menculiknya. Belum tentu. Ku dengar, ada yang khusus culik anak, ada juga yang incar orang tua. Hana, jangan nakut-nakuti orang. Jangan berpikir yang buruk-buruk. Ibumu sangat kenal desa ini, tak mungkin tersesat. Mari kita cari lagi. Betul. Kalau tak ada di desa, kita cari di luar desa. Tunggu. Ini Nia. Ayo kita cepat pulang. Ini sepertinya sampah yang kita buang siang tadi. Ya, sampah. Kita lebih baik cari di tempat lain. Tidak, ini bukan sampah. Ada rambut di dalam. Jangan-jangan mayat. Kok ada mayat? Mayat? Jangan-jangan ini. Jangan-jangan ini. Ibu. Jangan nakut-nakuti aku. Kenapa kau di sini? Siti Wijaya, kenapa bisa begini? Ibu, aku sudah dapat banyak uang. Aku belikan ibu banyak baju. Aku juga belikan kursi pijat. Ibu tak perlu khawatir sakit pinggang lagi. Nia Santoso, Ibu, di kota. Bagaimana kabarmu? Ada waktu pulang? Ibu, aku sibuk banget belakangan. Kalau tidak, tunggu perusahaan melantai di bursa. Aku akan jemput ibu ke kota. Bagaimana? Baik. Ibu nurut kamu. Baik, ibu.
Ibu, aku tahu kakak dan ipar tak baik padamu. Kali ini aku datang untuk menjemput ibu. Ibu, cepatlah bangun. Aku datang menjemputmu. Bangunlah, ibu. Nia Santoso, tenang. Nia Santoso, jangan begini. Kau! Kau anak laki-lakinya. Di rumah ibu, hanya ada 3 baju dan sepasang sepatu usang. Kau buta, ya? Ibu, maafkan aku. Dulu aku hanya sibuk kerja. Aku seharusnya datang lebih cepat. Sekarang aku tak mau apa-apa. Hanya ingin ibu bangun. Ibu, Nia, jangan terlalu sedih. Tak ada yang menduga ini akan terjadi. Iya, dia sudah pergi. Kita harus ikhlas. Nia, ibuku masih menungguku untuk menjemputnya. Dia tak mungkin bunuh diri. Pasti ada yang berniat jahat padanya. Kalian siapa? Nia, jangan sembarangan tuduh orang. Semua orang di sini mau bantu. Ibu sudah tua, pikirannya udah kacau. Demam masih keluyuran. Makanya, ini kecelakaan. Betul, ini pasti kecelakaan. Ini bukan kecelakaan. Aku ingat selimut ini. Pagi tadi aku dan kakak bawa sampah ini. Mereka bilang ini sampah. Lalu Dava bilang, ini nenek kita. Aku waktu itu tak percaya. Kematian ibu pasti ada hubungannya dengan kalian. Tak bisa lepas. Tidak, Nia. Bukan begitu. Iya. Masa kami tegas sakiti ibu? Lalu selimut ini, bagaimana kau jelaskan? Kalau hari ini kau tak jelaskan, meski kau kakak kandungku, aku tak akan memaafkanmu. Ini, Nia, kenapa kau gila di malam hari? Begini? Kau anggap kakak lakimu pembunuh? Lalu selimut ini bagaimana jelasinnya? Jenazah ibu, kenapa ada di dalam selimut? Selimut jelek ini mau dijelasin apa? Kalian buang waktu siang? Sekarang sudah malam. Jalan ini bukan cuma dilewati keluarga kita. Mungkin ada yang bunuh ibu, lalu buang ke sini, ditutup pakai selimut? iya betul. Pasti begitu. Nia, kau pikir baik-baik. Waktu kita datang pagi tadi, selimut ini tertutup rapat. Tapi sekarang terbuka. Pasti ada yang sentuh. Benar. Nia, mereka juga ada benarnya. Surya, dia kan anak kandung ibumu. Dia takkan tega celakai ibu kandungnya. Kak, sampah ini mau dibuang kemana? Ke tempat sampah? Tidak bisa. Nanti ketahuan. Ketahuan. Tunggu, waktu buang sampah siang tadi, kau terlihat aneh. Bilang takut ketahuan? Ibu di dalam selimut itu, bukannya kau yang bungkus? Nia, awalnya aku tak mau bilang. Tapi sekarang, aku terpaksa ngomong. Katakan. Ini dia. Apa ini? Video porno. Awalnya aku enggan orang lain tahu. Sangat memalukan. Tapi sekarang, terpaksa kuambil. Aku benar-benar cuma mau membuangnya. Hah, kamu? Berani-beraninya sembunyi-sembunyi nonton ini? Nia, memang masuk akal. Nia, kakakmu malu. Ketahuan di depan orang banyak soal beginian, sangat tidak enak. Jadi, dia sembunyikan, disimpan di dalam selimut. Tapi kematian ibu pasti tak ada hubungannya. Kamu benar tak tahu soal kematian ibu? Aku bersumpah, kematian ibu tak ada sangkut pautnya denganku. Sudahlah, jangan dipikirkan lagi. Yang penting sekarang, urus jenazah Siti. Iya, ibu sudah cukup menderita. Jangan biarkan terbaring di sini. Pemakaman ibu pasti akan kusediakan yang meriah. Pasti buat beliau pergi dengan tenang. Kenapa lengan ibu ada luka? Jangan-jangan dipukul orang? Kakak ipar, ini ulanganmu? Kakak ipar perempuan, kamu yang bikin ini? Masa sih aku? Aku ini, meski tak mau jaga dia, takkan sampai aniaya dia. Kalau aku yang pukul, saat dia telepon kamu, pasti dia sudah kasih tahu. Nia Santoso, karakter kakak iparmu memang keras. Tapi, Siti Wijaya biasanya di rumah baik-baik saja. Tak seperti dipukul. Bongkar sampai ke akar-akarnya pun, aku akan cari si pembunuh. Aku akan buat dia nyawa dibayar nyawa. Aku tahu siapa pelakunya. Siapa? Pak Tua Saputra dari ujung timur desa. Apa? Masa sih dia? Pak Tua Saputra itu siapa? Nia, kamu jarang di rumah.
Pak Tua Saputra baru pindah ke sini beberapa waktu lalu. Ibumu sering kasih dia sesuatu. Beberapa waktu lalu, aku dengar dia berniat dengan ibumu untuk menikah, tapi ditolak ibumu. Pak Tua Saputra sendirian, tak punya tanah. Kalau jadi dengan ibu kita, pasti hidupnya numpang kita. Dia pasti kesal karena ibu tak mau, sakit hati, lalu bunuh ibu. Pasti begitu. Pak Tua Saputra punya motif. Sekarang, cari dia. Panggil dia, bawa dia ke sini. Ujung timur jauh, aku larinya cepat. Aku yang panggil. Cepat. Pak Tua Saputra, aku tanya, ibuku kau bunuh, ya? Siapa yang mati? Siti Wijaya. Pak Tua Saputra, kau ini, sekarang sok-sokan. Pasti karena ibuku tak mau sama kau. Lalu kau manfaatkan dia sendirian, dan kau bunuh dia. Pak Tua Saputra, kau perlakukan aku bagaimanapun tak apa. Jangan kau bunuh ibuku. Pak Tua Saputra, kau keterlaluan. Kami warga desa baik hati menampungmu. Bagaimana Siti Wijaya padamu? Semua lihat. Tak disangka, kau balas budi dengan kejahatan. Berbuat hal, dosa setinggi langit. Betul, kalau tahu begini, dulu kami tak seharusnya menampungmu. Kalian ngawur. Aku memang ingin sama Siti Wijaya, tapi bukan karena dia tolak aku. Lalu aku bunuh dia. Omongan kosong. Sekarang di desa ini, kau yang paling tersangka. Kalau bukan kau, siapa lagi? Hanya aku yang tersangka. Kurasa tak cuma kau. Maksudmu apa? Jangan cari alasan. Kurasa kau cuma tahu tak bisa kabur. Sekarang cari kambing hitam. Memang begitu. Kau kan bukan orang sini. Mau mati. Mau cari teman mati ya? Kamu anak yang baik ya. Ibumu seharian dianiaya istrimu sendiri. Kamu tak berani bersuara. Sekarang ibumu celaka, kamu malah menutupinya. Kamu, si tua ini, kamu ngomong apa sih? Apa maksud ucapanmu tadi? Apa artinya? Maksudmu, Hana Hartono sering memukulnya juga? Di keluarga Santoso, siapa yang peduli pada ibumu? Anak kandungmu sendiri tak berbakti. Sehari-hari cuma melihat istrimu sendiri menganiaya ibumu, membiarkannya di rumah, lapar dan kedinginan. Menurutku, yang paling mencurigakan itu kamu. Dan juga kamu anak kandung ini seharian hanya memikirkan uang. Setahun berapa kali pulang? Berapa kali bicara jujur pada ibumu? Siti Wijaya, kenapa kau pergi begini? Jangan sok peduli di sana. Sekarang dia sudah tiada. Mati dan tak bisa bersaksi. Kau pikir bisa menipu kami? Membunuh harus bayar nyawa. Sok peduli itu kau. Bagaimana kau memperlakukan ibu mertua? Kau sendiri yang tahu. Lihatlah kalian, luka-luka di tubuh Siti Wijaya ini. Semua akibat pukulan perempuan berhati ular ini. Diam kau. Walaupun hubunganku dengan ibu mertua, biasa saja. Tapi aku takkan sampai memukulnya seperti ini. Pasti kau dendam pada ibu mertuaku, karena dulu menolakmu. Makanya kau membunuhnya. Kau terus-terusan bilang aku yang bunuh ibu mertuamu. Ada buktinya. Apa buktimu? Bahwa kematian ibu mertuamu tak ada hubungannya denganmu? Bagaimana aku membuktikannya? Kau tak bisa buktikan? Berarti kau yang sakiti dia? Benar. Kalian masih punya nalar tidak? Cukup. Ibuku kemungkinan meninggal antara jam 5 sampai 10 malam. Di waktu itu, kau di mana sebenarnya? Jam 5 sampai 10. Kemarin kakiku terkilir. Aku di klinik desa. Mana ada waktu untuk bunuh orang? Ada saksi? Dr. Lukman dari klinik yang bersaksi untukku. Dialah yang obati lukaku. Kak, kau panggil Dr. Lukman ke sini. Ini, Kenapa kau ragu-ragu? Apa yang kau ragukan? aku tak ragu. Kalau begitu cepat panggil dia. Aku segera pergi. Aku tak mau salahkan orang. Kalau kau bisa buktikan, kau tak ada hubungannya dengan kematian ibuku. Aku bisa minta maaf padamu, apapun akan kulakukan. Tapi, kalau kau yang bunuh ibuku, aku takkan biarkan kau lolos. Hati bersih tak takut hantu. Tak takut setan ketuk pintu tengah malam. Dr. Lukman datang. Dr. Lukman, jujurlah padaku. Hari itu jam 5 sampai 10, apa Pak Tua Saputra cari kau untuk obati kakinya yang terluka? Dr. Lukman, tolong bantu aku. Tidak bisa, kau akan celakakan Pak Tua Saputra. Dr. Lukman, kau akhir-akhir ini main judi, kan? Dan pinjam dari rentenir? Kau tahu dari mana? Aku juga tahu mereka minta bayaran padamu. Kalau kau bantu aku kali ini, sisanya akan kubayar untukmu. Ini... Ini uang muka. Setelah beres, akan ada tambahan. Baik, aku bantu kau. Aku ingat sekarang, hari ini, Pak Tua Saputra tak pernah ke tempatku. Kau bohong. Aku baru saja dari sana. Obat di kamarku, kan kau yang berikan. Obat apa? Hari ini aku tak pernah lihat kau. Aku tak punya masalah denganmu. Mengapa kau sakiti aku? Sudah kubilang, aku tak lihat kau. Lagi pula, untuk apa aku sakiti kau? Coba lihat. Kita banyak di sini. Dia berani main tangan. Aku yakin dia yang bunuh ibuku. Benar dia.
Pak Tua Saputra, kau tak bisa mengelak lagi. Hari ini aku minta keadilan untuk ibuku. Keadilan apa? Aku bilang ibumu bukan kubunuh. Kalian tuli? Saksi yang kau cari. Tak bisa buktikan kau tak bersalah. Kurasa kau cuma bicara bohong. Harus dipukul dulu baru jujur? Iya, Pak Tua Saputra, kau bunuh BBC Tiwijaya. Hari ini kami harus memberi pelajaran padamu. Dasar Pak Tua Saputra bajingan. Kau pembunuh. Kau harus dipenjara. Kalian pikir aku takut karena kalian banyak. Ku bilang bukan kulakukan. Hari ini, biar aku mati di sini, aku tak akan mengaku. Tunggu. Dr. Lukman, ada masalah? Kalian bilang ibumu mati dipukul. Iya, masalahnya apa? Bukan dipukul. Di kepala ibumu ada luka. Dia kehilangan banyak darah, tak diobati tepat waktu. Lalu demam, tak disuntik penurun panas. Baru... Apa? Apa? Lukanya di dahi. Tak diberi suntikan penurun demam? Kakak, bukannya kakak bawa ibu ke rumah sakit? Kenapa tak diberi suntikan penurun demam? Tidak mungkin. Aku jelas-jelas membawanya ke dokter. Kalau sudah ke rumah sakit, kenapa masih kehilangan banyak darah? Dan demam? Kalau begitu, setelah ke dokter, mungkin ibu sendiri jalan-jalan keluar, lalu kedinginan, jadi demam. Ini. Luka di kepala ibu, bagaimana bisa? Ibu cuma tak sengaja terjatuh. Orang tua sudah sepuh, penglihatan kabur itu wajar. Ah iya, benar, terjatuh. Aku pikir hal kecil ini tak perlu repot kukabarkan padamu. Tidak benar. Kemarin, anakku Eko pulang dan bilang, saat dia main dengan Dava, melihat kalian berdua bertengkar dengan BBC Tiwijaya, sampai berkelahi. Pasti saat itulah, kalian memukulnya sampai kepalanya terluka. Kamu mengada-ada. Anakmu ngomong sembarangan. Saat itu beberapa anak melihat di rumah kalian. Percaya tidak akan kupanggil mereka. Semua untuk ditanya. Apa yang mereka katakan benar? Kalian berani memukul ibu? Benar seperti itu. Saat itu, semua anak sangat ketakutan. Kemudian, kulihat dia membawa BBC Tiwijaya, dibawa ke rumah sakit. Tak sempat memikirkannya. Karena itu, baru saja melihat BBC Tiwijaya, luka di kepalanya. Aku baru ingat. Kalau memang pernah ke rumah sakit, mana mungkin kehilangan banyak darah? Lalu kenapa bisa demam? Kakak laki-laki, apa kau tak pernah terpikir untuk menyelamatkan ibu? Mana mungkin aku tidak membawa ibu ke rumah sakit? Benar, kami di rumah sakit. Habis banyak uang. Aku pasti akan ke rumah sakit untuk menanyakan kebenarannya. Nia Santoso. Tak perlu begitu, kan? Nia Santoso, bagaimanapun juga, mengurus jenazah ibumu adalah yang terpenting. Baik, tapi aku tetap harus ke rumah sakit. Dokter, tolong tanya, 2 hari lalu, Siti Wijaya, apakah dirawat di sini? Betul. Apakah pasien mengalami masalah? Dokter, tolong katakan padaku, sebenarnya apa yang terjadi pada ibuku? Kenapa tiba-tiba meninggal? Meninggal? Sebenarnya saat pasien dibawa ke sini, keadaannya sudah tidak baik, kehilangan banyak darah saat butuh transfusi, keluarga tidak setuju untuk menandatangani. Pasien malah dipaksa pulang. Apa? Tidak setuju membayar? Aku setiap bulan mengirim 45 juta rupiah untuk mereka. Mereka bahkan tak mau memberikan transfusi darah untuk ibuku? Tabahkan hatimu. Surya Santoso, apakah kau sama sekali tidak memberi ibu transfusi darah? Transfusi darah. Nia Santoso, bagaimana kau tahu? Rumah sakit yang memberitahuku. Dia bilang, kalian lebih memilih membiarkan pasien dalam bahaya daripada bayar untuk transfusi darah. Surya Santoso, kau benar-benar anak sok berbakti. Nia Santoso, bukan begitu. Dengarkan penjelasanku. Awalnya, ingin memberi ibu transfusi darah, tapi biayanya terlalu mahal. Kami tak mampu. Demi uang, kau tegal korbankan nyawa ibu? Surya, bagaimana kau demi uang tak obati ibu? Kalau kau sungguh kekurangan uang, katakan pada kami semua, kami akan kumpulkan uang untuk membantumu. Benar! Kau anak kandungnya, tapi Kau punya uang tak peduli. Kami dapat berapa sebulan? Dava masih harus sekolah. Mana ada uang sebanyak itu? Kalian masih merasa benar? Kalau tak punya uang, bisa telepon aku. Kenapa tak beritahu? Ini, Kau tak bisa jawab ya. Kurasa kau takut padaku. Bawa ibu ke kota. Sehingga kau tak dapat biaya hidup untuk ibu. Nia Santoso, kakak salah. Kakak tak punya uang, bayar uang sekolah Dava, jadi terpaksa pakai uangmu. Kakak takut kau memandang rendahku, juga takut kau tak mau kasih kami uang. Kalau mau salahkan, salahkan aku saja. Aku memang mau salahkan kau. Kematian ibu karena kau. Ibu, aku salah. Kau mau salahkan, salahkan aku saja. Aku memang mau salahkan kau. Kematian ibu karena kau. Dia sendiri yang menabrak, dia mati salah sendiri. Kalau yang tua bengkok, yang muda ikut miring. Anak seperti kau ini masih mau pakai uangku untuk sekolah. Mimpi saja. Dava, diam kau. Nia, dia keponakanmu sendiri. Jangan kejam begitu padanya.
Tak bisakah kau berbaik hati sedikit pada Dafa? Berbaik hati? Tadi kau tak dengar dia bilang apa? Kau sehari-hari saat suruh ibu kerja, saat pukul dia, saat ibu sekarat, tak bisa berbaik hati sedikit pun? Kakak ipar salah. Kakak ipar minta maaf padamu. Jangan salahkan Dafa. Dia baru 7 tahun. Semuanya ibuku. Karena dua orang ini yang egois dan serakah kehilangan nyawanya. Mulai sekarang, aku tak akan mengakui mereka sebagai keluarga. Aku akan putus hubungan dengan mereka. Ibu, dulu kupikir, dengan uang, ibu bisa hidup nyaman. Pinggang ibu sudah membaik atau belum? Semoga alat pijat yang kubeli bisa membuatnya nyaman. Aku hanya tahu cari uang dan kerja. Ibu, aku terlalu sibuk bekerja? Kalau tidak, setelah perusahaan melantai, akan kubawa ibu ke kota menikmati hidup. Bagaimana? Baik. Ibu nurut padamu. Ibu, aku lulus ujian masuk universitas. Nanti kalau sudah kaya, pasti kubuat ibu menikmati hidup. Sekarang aku baru sadar, ibu butuh teman. Setelah urusan kerjaku selesai, aku akan kembali menjemput ibu. Hati-hati. Hati-hati di jalan. Jaga keselamatan. Jika ada kehidupan nanti, biarkan aku berbakti pada ibu. Ibu.